Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya Fattahu ya Alim. Hadirin para pemirsa TV MUI Indramayu yang dirahmati Allah. Kali ini saya akan menyampaikan tentang Fadilatul Syakha. Di abad modern ini, khususnya di negara kita, di Indonesia, krisis yang namanya syakha, orang yang dermawan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Sebagian dari mereka menyampaikan janji kepada Allah, seandainya aku diberikan kekayaan, seandainya aku diberikan harta yang cukup, lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Saya berjanji akan bersedekah dan aku akan menjadi orang yang saleh. Banyak sekali ketika seseorang di waktu miskin, di waktu menderita, meminta kepada Allah agar dia diberikan kecukupan rezeki, akan dia diberikan kekayaan, agar dia hidup makin tenang, agar dia bisa melakukan berbuat sedekah, agar dia bisa membantu sesama. Tetapi pada dasar kenyataannya, ketika Allah memberikan cobaan dia dengan harta yang berkecukupan, dengan rezeki yang melimpah ruah, hartanya bermacam-macam, dan usahanya berkembang. Tetapi ketika Allah menuntutnya untuk berbayar zakat, untuk berinfak dan bersedekah, dia serasa sayang terhadap hartanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisahkan dalam satu kisah yang diriwayatkan oleh Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu fi sababi nuzuli hadhil ayat. Sebab-sebab nuzulnya atau turunnya ayat di atas di dalam surat Taubah ayat 76 yang Allah sampaikan, wa minhum man ahada alaihullah wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin. Adalah kisah daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'labah bin Hatib Al-Ansari. Sahabat Sa'labah ini adalah kana mulaziman di masjid Rasulullah. Pada awal ketika ia hidup sengsara, dia seorang sahabat yang setia dan bahkan dia sahabat yang paling rajin bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan salat jamaah ia tidak pernah tinggal. Puasa sunnah, apalagi puasa wajib, selalu ia laksanakan. Namun pada suatu saat sahabat Sa'labah ini sampai Rasulullah melihatnya begitu tumakninah, begitu istiqomah di dalam menjalankan kegiatan ibadahnya. Bahkan wa kanat jabhatuhu karukbatil ba'iri min kasratis sujud
Bahkan jidatnya Sa'labah ini terlihat begitu tebal. Kalau bahasa Indramayu, ada kapalnya sehingga membekas hitam di jidatnya. Bisababi kasrati sujud, karena dia banyak sujud. Para hadirin, para pemirsa TV MUI yang dirahmati Allah. Kemudian فَيَوْمًا مِنْ أَيَّامِ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ لَبْسٍ وَاشْتِغَالٍ بِالدُّعَاءِ وَالصَّلَاةِ. Satu waktu Sa'labah ini masuk ke masjid dan dia sangat khusyuk, bahkan dia sibuk untuk berdoa. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'malu 'amal al-munafiqina." Satu saat Sa'labah ini sehabis sholat berburu-buru pulang. Sampai pada saat itu dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bertanya, "Malaka ya Sa'labah? Kharaja musta'jilan. Hada malaka ta'malu amal al-munafiq." Hai Sa'labah, kenapa kamu buru-buru keluar dari masjid seperti orang munafik? Bita'jilil khuruj, dengan berburu-buru keluar untuk pulang ke rumah. Kemudian faqala, "Ya Rasulullah, kharajtu khaisuli wa li imraati thawbun wahidun." Ya Rasulullah, saya ini berburu cepat-cepat pulang, terburu-buru cepat-cepat pulang karena aku ingin bergantian bajuku dengan istriku agar istriku cepat bisa melaksanakan sholat. Hadirin para pemirsa TV MUI yang dirahmati Allah. Kemudian kata Sa'labah, "Fa'ana usolli fihi wa hiya uryanatun fil baiti." Rasulullah, ketika aku sholat di masjid ini, aku tinggal istriku dalam keadaan telanjang karena baju satu-satunya yang hanya dipakai pada saat ini. Kemudian kata Rasulullah SAW, kemudian Sa'labah, "Ya Rasulullah, fad'ullaha li ayyarzuqani malan." Ya Rasulullah, tolonglah bantu doa agar aku diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian faqala alaihi salatu wassalam, Rasulullah menjawab, "Ya Sa'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairun min kasirin la tutiquhu." Wahai Sa'labah, harta sedikit itu kalau kita bersyukur maka lebih baik daripada harta yang berlimpah tapi kita tidak bisa bersyukur. Faqala alaihi salam, summa atahu ba'da dhalika thaniyan. Kemudian suatu waktu Sa'labah mendekati Rasulullah kembali. "Ya Rasulullah, ud'u Allah haitsu tu'tini malan katsiran." Ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku ini diberikan rezeki yang banyak. Kemudian, "Walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan la in razaqani Allah ta'ala malan la'atiyanna kulli dzi haqqin haqqahu." Ya Rasulullah, andainya aku diberikan harta yang banyak, maka aku akan bersedekah, akan kuberikan hak-haknya kepada orang miskin. Kemudian kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya memberikan doa, memanjatkan doa kepada Sa'labah. Kata Rasulullah, "Allahumma rzuq Sa'labata malan fatta." Allahumma rzuq Sa'labata malan. Ya Allah, berikanlah Sa'labah harta yang berkecukupan. Kemudian singkat cerita, Sa'labah diberikan modal 2 ekor kambing. Akhirnya dari 2 ekor kambing itu berkembang biak sampai hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kandang di Sa'labah itu sudah tidak muat lagi untuk menampung kambing-kambingnya.
Suatu hari Sa'labah tidak hadir di dalam sholat jamaah. Kemudian besoknya lagi Sa'labah tidak hadir pada sholat Jumat. Dan akhirnya Rasulullah menanyakan, kemana ke Sa'labah? Kok di dalam akhir-akhir ini Sa'labah tidak hadir di dalam sholat jamaah? Bahkan pada akhir-akhir ini Sa'labah tidak lagi hadir di dalam melaksanakan sholat Jumat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus 2 sahabat untuk mencari keberadaan Sa'labah. Rasulullah memerintahkan 2 sahabat untuk mendatangi Sa'labah. Pertama adalah untuk menanyakan keberadaannya, dan kemudian kedua untuk meminta kewajibannya membayar zakat. Akhirnya 2 sahabat itu ditolak oleh Sa'labah, dan Sa'labah tidak mau membayarkan zakat dan membayarkan jizyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kepentingan umat Islam. Sampai pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada, Sa'labah masih tetap hidup pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Kemudian dari Umar bin Khattab dimintai berpindah kepada zamannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Pada zaman Abu Bakar, beliau pun memerintah untuk meminta zakat kepada Sa'labah. Kemudian Sa'labah menolaknya. Sampai pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab pun menyuruh kepada utusannya untuk meminta zakat kepada Sa'labah. Ternyata sampai zaman Utsman bin Affan mengutus kepada sahabatnya untuk meminta zakat kepada Sa'labah. Semuanya ditolak. Sampai pada saat Sa'labah berada di zaman Sayyidina Utsman bin Affan, kemudian Sa'labah akhirnya hancur dan meninggal dunia dengan tidak mau membayar zakat sebagai seorang yang kaya raya. Maka pantaslah, kata Rasulullah, seorang yang munafik yang awalnya meminta pada saat susah, sengsara, miskin, untuk didoakan menjadi orang kaya, dan mereka berjanji ketika kaya untuk membayarkan sedekah, membayarkan zakat. Akhirnya setelah kaya lupa diri, seperti kacang lupa kulitnya. Seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ayatul munafik salasa, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza utumina khana. Kata Rasulullah, tanda-tandanya orang munafik itu adalah 3. Yang pertama, ketika ia berbicara, dia bohong. Ketika ia berjanji, dia mengkhianati. Dan ketika dia dipercaya, dia berkhianat. Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Dan ketika ia dipercaya, dia berkhianat. Itulah ketika manusia diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kepercayaan oleh Allah, ketika dia tidak punya keimanan, dia tidak punya keteguhan di dalam Islam, maka kemudian dia mengingkari apa yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbagi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sakha'u syajaratun asluha fil jannah wa aghsanuha mutadaliyatun fid dunya, faman ta'allaqa bi husnin minha addathu ilal jannah. Sakha, sifat murah hati, itu adalah sebuah pohon yang dimana akarnya ada di dalam surga dan ranting-rantingnya menjulur ke muka bumi. Barang siapa yang berpegangan terhadap ranting-ranting tersebut, maka dia akan
diantar ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa wal bukhlu syajarun asluha finnar wa aghsanuha mutadalliyatun fid dunya faman ta'allaqa bi husnin minha addathu ilan nar. Sedangkan bakhil adalah akarnya di neraka dan ranting-rantingnya berada di dunia. Barang siapa yang berpegang teguh kepada ranting-ranting kebakhilan, kekikiran, maka dia akan didatangkan untuk masuk ke neraka. Mudah-mudahan ketika kita diamanati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan harta yang berlebih, kita mampu menjadi manusia yang amanah, mampu berbagi kepada sesama. Di dalam munasabah dalam Ramadan ini, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah manusia yang sakha, manusia yang murah hati, bisa berbagi terhadap sesama. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada barokah manfaat untuk kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.